Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Salsabila Gisviani, mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis? Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis informasi secara sistematis dan objektif, mendeteksi bias, menilai kredibilitas sumber informasi, dan membangun argumen yang logis. Ini bukan hanya tentang mencari kesalahan, tetapi juga tentang memahami berbagai sudut pandang, menentukan relevansi informasi, dan mencapai kesimpulan yang akurat dan beralasan. Berpikir kritis adalah proses yang aktif dan berkelanjutan yang melibatkan penggunaan akal sehat, penalaran, dan kemampuan untuk mengidentifikasi asumsi-asumsi yang mendasari suatu pemikiran. Pentingnya berpikir kritis. Yang pertama, membuat keputusan yang lebih baik. Berpikir kritis membantu kita dalam menilai opsi dan menentukan keputusan yang terbaik berdasarkan informasi yang valid. Yang kedua, meningkatkan keterampilan komunikasi. Berpikir kritis membantu kita untuk menyampaikan pemikiran dan argumen dengan jelas, logis, dan persuasif. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas. Berpikir kritis merangsang otak untuk mencari solusi baru dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Yang keempat, meningkatkan kemampuan beradaptasi. Berpikir kritis membekali kita dengan keterampilan yang diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terus terjadi. Karakter orang yang berpikir kritis. Yang pertama, rasa ingin tahu tinggi. Orang yang berpikir kritis selalu ingin tahu lebih banyak dan tidak mudah puas dengan jawaban yang superficial. Selalu mencari informasi lebih dalam. Yang kedua, terbuka pada perbedaan pendapat. Orang yang berpikir kritis mau mendengarkan dan memahami sudut pandang yang berbeda, tidak mudah menolak pemikiran yang berbeda. Yang ketiga, memiliki sikap skeptis yang sehat. Orang yang berpikir kritis mempertanyakan informasi dengan kritis, tidak langsung menerima informasi tanpa mempertimbangkan kredibilitas sumbernya. Yang keempat, mampu mendeteksi masalah. Orang yang berpikir kritis mampu mendeteksi masalah yang akan terjadi ke depannya. Tahap dalam berpikir kritis. Yang pertama, identifikasi masalah. Langkah pertama dalam berpikir kritis adalah menentukan masalah atau pertanyaan yang akan dibahas. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Setelah menentukan masalah, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan informasi yang relevan dari berbagai sumber. Yang ketiga, analisis informasi. Langkah ini melibatkan pemeriksaan informasi yang telah dikumpulkan untuk menentukan akuratitas, relevansi, dan kredibilitasnya. Yang keempat, evaluasi dan sintesis. Langkah ini melibatkan penilaian informasi yang telah dianalisis dan menarik kesimpulan yang beralasan. Yang kelima, menentukan tindakan. Tahap terakhir adalah menentukan tindakan yang akan diambil berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh. Manfaat berpikir kritis. Berpikir kritis membawa banyak manfaat dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, meningkatkan kualitas kehidupan. Berpikir kritis membantu kita untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang dunia sekitar kita dan membuat keputusan yang lebih baik. Yang kedua, membuat keputusan yang lebih baik. Berpikir kritis membantu kita untuk menilai opsi dan menentukan keputusan yang terbaik berdasarkan informasi yang valid. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan komunikasi. Berpikir kritis membantu kita untuk menyampaikan pemikiran dan argumen dengan jelas, logis, dan persuasif. Yang keempat, meningkatkan kreativitas. Berpikir kritis merangsang otak untuk mencari solusi baru dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Keterampilan yang dibutuhkan dalam berpikir kritis. Untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, dibutuhkan beberapa keterampilan yang saling melengkapi. Keterampilan ini dapat dipelajari dan dilatih secara bertahap untuk meningkatkan kualitas berpikir kritis. Keterampilan yang pertama yaitu analisis.
Memisahkan informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk memahami hubungan antar bagian tersebut. Yang kedua, sintesis. Menggabungkan informasi yang telah dianalisis untuk menarik kesimpulan yang beralasan. Yang ketiga, evaluasi. Menilai kredibilitas sumber informasi, menemukan bias, dan menentukan relevansi informasi dengan konteks. Yang keempat, penalaran. Membangun argumen yang logis dan mencari bukti untuk mendukung kesimpulan. Yang kelima, komunikasi. Menyampaikan pemikiran dan argumen dengan jelas, logis, dan persuasif. Contoh penerapan berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membuat keputusan. Ketika memilih produk, berpikir kritis membantu kita untuk menilai kualitas produk, membandingkan harga, dan menentukan produk yang terbaik berdasarkan kebutuhan kita. Yang kedua, menganalisis informasi. Sebelum membuat keputusan, kita perlu menganalisis informasi yang tersedia tentang produk, seperti review, spesifikasi, dan harga. Yang ketiga, yaitu mengevaluasi sumber informasi. Kita perlu menilai kredibilitas sumber informasi yang kita gunakan untuk membuat keputusan. Yang keempat, menentukan tindakan. Setelah menganalisis dan mengevaluasi informasi, kita dapat menentukan tindakan yang akan kita ambil, seperti membeli produk tersebut atau tidak. Kesimpulan, berpikir kritis adalah keterampilan yang terpenting untuk menavigasi dunia yang kompleks dan informasi yang melimpah. Meskipun ada tantangan, kita dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dengan latihan, kesadaran, dan ketekunan. Saran-saran untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Yang pertama, latihan terus-menerus. Latihan kemampuan berpikir kritis dengan menganalisis informasi dari berbagai sumber, membangun argumen yang logis, dan menilai kredibilitas sumber. Yang kedua, terbuka pada perbedaan pendapat. Menerima pendapat yang berbeda dari pemikiran kita sendiri akan membantu kita untuk menilai informasi dari berbagai sudut pandang. Yang ketiga, hindari bias kognitif. Sadari bias kognitif yang dapat mempengaruhi pemikiran kita dan usahakan untuk mengatasinya dengan berpikir yang lebih objektif. Yang kelima, berlatih secara rutin. Berpikir kritis merupakan keterampilan yang diperoleh melalui latihan dan ketekunan. Semakin sering kita melatihnya, semakin kuat kemampuan berpikir kritis kita. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.